Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan taqabbala. Allahumma 'allimna wanfa'na bima tu'allimuna waj'alna minar rasyidin wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh, a'azakumullah. Pemandangan manzar minal manazir au masyhad yang dilihat oleh Nabi kita, ditampakkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj beliau. Di dalam hadis disebutkan di antaranya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala qaumin ala aqbalihim riqa wa ala atbarihim riqa yasrahuna kama tasrahul ibilu wal ghanam ya'kuluna ad-dhari'a waz-zaqum wa radfa jahannam wa hijaratiha fama haula'i ya Jibril qal haula'i alladhina la yu'duna sadaqati amwalihim fama zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Potongan hadis dari kisah Isra dan Mi'raj Nabi kita. Ada pemandangan satu sisi yang ditampakkan kepada Nabi setelah kemarin juga Nabi melewati di langit aroma sangat harum ditampakkan kepada Nabi lagi, yaitu neraka. Kemudian di dalamnya diperlihatkan kepada Nabi ini. Ata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata ala qaumin, melewati sebuah kaum yang cirinya ala aqbalihim riqa wa ala atbarihim riqa, kaum yang anehnya dia memakai baju yang depan itu riqa, yakni syaddul hirqah, kain gombal yang sangat jelek. Terus yang dipakaikan di belakangnya juga kain gombal yang sangat jelek. Ditambah lagi orang itu yasrahuna, mereka kama tasrahul ibilu wal ghanam, pakaiannya sudah compang-camping gombal yang sangat jelek depan belakangnya. Kemudian mereka seperti unta atau kambing yang sedang merumput, unta kambing yang sangat lapar sedang merumput. Ya'kuluna ad-dhari' waz-zakum wa radfa jahannam wa hijaratiha. Nah, orang itu di neraka yasrahun, mereka merumput seperti halnya merumputnya unta dan kambing. Tapi apa yang dimakan? Ya'kuluna ad-dhari',
dia memakan duri zakum, pohon yang berduri. Duri-duri itu dimakan, kemudian batu yang sangat panas di neraka itu dimakan. Pakaiannya sangat memalukan, pakaian yang sangat gumbal yang sangat lusuh di depan dan di belakangnya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terperanjat. Fama haula'i ya Jibril, siapa itu wahai malaikat Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab, haula'il ladzina la yu'duna shadaqati amwalihim. Ini para bapak yang dalam batas tertentu sudah sampai nisab amwalnya, kemudian juga sudah sampai lewat haulnya. Haula'il ladzina la yu'duna zakata amwalihim. Itulah dulu orang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di dunia mereka tidak menunaikan hak Islam. Islam punya hak terhadap harta yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dia tidak pernah menunaikan kewajiban zakatnya kepada Islam. Itu wasailul idhahnya, alat peraganya ditampakkan kepada Nabi kita, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang yang mereka menggenggam erat harta yang Allah berikan pada dirinya saat di dunia, ditampakkan performen tampilannya sangat memalukan, pakaian lusuh, gombal yang sangat jelek dikenakan di tubuhnya, yang depan belakang juga seperti itu. Terus berjalannya dia seperti berjalannya unta dan kambing saat merumput, ketika makan rumput. Tapi yang dimakan bukan rumput, batu-batu panas di neraka itu. Kemudian zakum, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan orang-orang di neraka itu kecuali duri yang sangat tajam. Itu para bapak ketika sudah di neraka. Saat di dunia mereka sangat tidak memenuhi hak Islam. Islam ini punya hak terhadap harta berupa as-shadaqah al-wajibah, yaitu zakat mal, ataupun yang tatawwu, sifatnya infak atau sedekah yang sunnah itu. Nah, disitulah Nabi ditampakkan kepada orang-orang yang seperti ini, salah satunya di neraka. Sebelum nasi jadi bubur, kami ingatkan di kitab Kabair dibawakan satu landasan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yuhma 'alaiha min nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Orang-orang yang seperti ini, mereka di dunia termasuk wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa adadah. Dihitung-hitung, dikumpulkan sampai untuk ngobati tubuh dia yang sakit itu berat. Bayangkan Bapak sekalian, itu ada. Nas'alullahal afiyah. Harta yang dia kumpulkan dihitung-hitung, alladzi jama'a malahu wa adadah, itu dia kumpulkan, dihitung-hitung sampai pelitnya untuk dirinya sendiri, berobat untuk sakitnya sendiri itu enggak rela, apalagi untuk orang lain, apalagi untuk Islam. Orang yang bakhil tidak memenuhi kewajiban haknya Islam berupa zakat mal itu, pada hari kiamat nanti yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Jadi pada hari itu dipanaskan, yuhma 'alaiha, dipanaskan api neraka jahanam yang sudah panas itu, kemudian mereka disetrika. Fatukwa, tukwa itu setrika. Fatukwa biha jibahuhum
wa junubuhum wa zuhuruhum, disetrika dari panasnya api neraka jahanam itu. Tiga anggota badan ini hikmahnya apa? Orang-orang yang bakhil terhadap urusan harta, Allah firmankan, dan ini ancaman dalam surat At-Taubah itu bagi orang-orang yang munafik itu satu anggota tubuh, jibahuhum, dahi, wa junubuhum, lambung, perut, wa zuhuruhum, punggung. Apa hikmahnya kok dipilih anggota tubuh 3 dari seluruh anggota tubuh Allah sebutkan itu? Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Satu, kenapa dipilih dahi oleh Allah? Di antara hikmahnya para ulama mufassir, ilah dipilih dahi dahulu, disetrika wajahnya sampai dahinya dengan setrika yang sangat panas dari api neraka, yuhma alaiha min nari jahannam, dari api neraka jahanam itu dahinya. Ketika ada orang fuqara atau masakin yang di bawah mereka, di bawah mereka itu lebih miskin, apalagi datang ke rumahnya, butuh apa lagi? Belum mengungkapkan sesuatu tamu itu hajat dan keinginannya atau sesuatu yang perlu disampaikan, dia sudah punya persepsi di dalam hatinya, butuh apa lagi? Maka pandangannya pandangan dengan mata sebelah, dahinya dikerlingkan, dahinya dilebarkan, maka sangat pantas dahi didahulukan. Kalau tidak begitu, terhadap orang fakir dan miskin dari sisi urusan dunianya itu lebih rendah dari dirinya itu, wa junubuhum, mesti dia melengos, dia palingkan anggota badannya, dia palingkan tubuhnya ini miring. Kalau lebih sadis lagi, menyakitkan lagi, ketika ada orang fuqara dan masakin yang berhajatkan urusan-urusan keduniaannya yang pada mereka itu mampu dan ada, kok tidak memberikan, malah berpaling, dia membelakangi, tuburuhum, maka zuhuruhum, punggungnya, yang kelihatan hanya punggungnya. Maka sangat pantas amalan itu berbanding, balasan itu berbanding dengan amal yang ia lakukan. Perlakuannya kepada orang-orang fuqara dan masakin, perlakuannya kepada orang-orang yang sangat menghajatkan, itu menyakitkan. Dia memandang dengan pandangan sebelah mata. Nabi tidak pernah seperti itu kepada fuqara dan masakin. Dia tatapkan dengan tatapan sapaan yang sangat menyentuh hati, seolah-olah orang yang paling dicintai di muka bumi ini hanya aku. Itu semua manusia atau sahabat-sahabat Nabi yang bermuamalah dengan Nabi, baik itu ring-ring satu, elit-elit sahabat yang dekat dengan Nabi, ataupun orang-orang pinggiran Arab Badui, ketika ketemu dengan Nabi mesti punya anggap, akulah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Ini kan berat akhlak seperti ini. Ujian harta itu nggak semuanya lulus. Dilonggarkan sedikit ada perasaan aba wastakbaro, ada perasaan sombong. Jadi dahinya dikerlingkan, melihat dengan sebelah mata. Tidak cukup itu malah dia melengos, tidak cukup itu malah membelakangi total. Maka balasan itu berbanding dengan 3 anggota tubuh ini dipilih oleh Allah mewakili. Cukuplah perlakuan dia kepada orang-orang fuqara dan masakin saat hidup di dunia, karena bakhil dan pelitnya itu dia disetrika dahinya, disetrika perutnya, disetrika punggungnya dengan setrika dari api neraka, naudzubillah min dzalik. Itulah ancaman yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 35. Surat At-Taubah, kisahnya orang munafik. Karena urusan infak sedekah itu sekali lagi para bapak itu erat hubungannya dengan ini loh. Asidku, sodakoh dari kata asidku, kejujuran, membenarkan iman dia, membenarkan imannya. Maka orang munafik wala yunfikuna illa wahum karihun,
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illa qalila. Terus dalam ayat lain wala yunfikuna illa wa hum karihun. Salatnya salat males, salatnya salat politik, penuh siasat. Kemudian kalau infak sedekah untuk sebuah perjuangan Islam bakhil, pelit, dalam keadaan tidak senang. Bicara infak itu tidak senang. Bicara infak walaupun dia tidak infak itu tidak senang. Itu sifat orang munafik, ancamannya seperti itu. Nah, itulah salah satu pemandangan yang ditampakkan juga kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mi'raj ke langit. Dari sini kami hubungkan untuk memudahkan paham kita agar kita nanti posisi kita di mana. Ada di dalam hadis di bab Ar-Raqaiq, bab kelembutan hati, atau juga Al-Imam An-Nawawi di kitab Hadis Riyadhus Shalihin itu merekodnya di dalam bab zuhud. Kalau tidak salah bab zuhud. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membagi, mengklasifikasi manusia dalam hidup di dunia itu ada 4. Dalam konteks sudut pandang urusan dunia ini loh, urusan dunia. Ada 4 golongan. 1, itu mudahnya manusia yang muwasaun bidunya muwasaun bil akhirah. Ini Nabi sebutkan golongan yang pertama, dan ini kalau minta kita ditakdirkan seperti ini, masya Allah mudah masuk surganya. Orang ditakdirkan oleh Allah dalam urusan dunia tadi, karena biar tidak bakhil dan pelit, maksud kami itu ada jenis seperti ini, muwasaun bidunya muwasaun bil akhirah. Orang yang lapang urusan dunianya juga lapang akhiratnya. Jenis pertama, ditakdirkan oleh Allah, dianugerahi oleh Allah harta melimpah ruah, tapi dia paham harta yang Allah berikan pada dirinya itu dijadikan semuanya alat untuk sukses akhiratnya. Dia paham dunia yang dihubungkan dengan akhiratlah yang ada hasanahnya. Tapi kalau dunia yang berdiri sendiri tidak dihubungkan dan diikat untuk akhirat, itu tidak ada hasanah. Coba doa ketika orang haji itu, faminhum man yaqul rabbana atina fid dunya, mentok fid dunya saja, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi kalau dunia itu yang dihubungkan dengan akhirat, ada kata-kata hasanahnya. Wa minhum man yaqul, ada di antara mereka juga berdoa ketika selesai manasik haji, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia minta dunia, dia minta akhirat, maka doanya ada hasanahnya. Maksud kami secara filosofi, redaksi, diksi pilihan kata hasanah itu ketika dunia dihubungkan dengan akhirat, itulah yang ada kebaikannya. Nah, ini jenis orang yang pertama, yaitu orang yang lapang dan melimpah ruah hartanya, hanya saja ditakdirkan oleh Allah, dan tidak semua orang seperti ini. Dia paham benar, dia lempar ke samping kiri, ke samping kanan, dilempar ke depan, ke belakang, semuanya untuk alat perjuangan tegaknya Islam, untuk urusan sosial. Dia paham benar, dijadikan laluan jembatan emas sukses akhirat saya lewat harta ini. Dia zuhud, melimpah ruah harta, tapi hanya di tangan, tidak sampai sedih dan sebagainya karena di dalam hatinya enggak. Dia mendudukkan dunia yang melimpah ruah itu seperti bapak sekalian hamam, WC. Itu orang zuhud itu, kaya, tapi dia paham, dia sekedar hajat dan kebutuhannya, sekedar hajatnya. Siapa manusia kok pengen diam-diam dan tinggal di dalam kamar hamam, WC, kloset itu berlama-lama? Kan tidak. Artinya maksudnya WC itu ketika kita butuh saja kan ke WC, ketika BAB, buang air besar, buang hajat, selesai buruan kita keluar. Orang yang pertama ini mendudukkan dunia itu seperti itu. Dia sekedar kebutuhannya, kebutuhan saja,
selebihnya dijadikan laluan mewah-mewah akhirat dia. Mereka mudah melempar ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri untuk alat yang penting diriku sukses akhirat. Dengan klik, dengan googling orang-orang yang kaya dan jelas arah hidupnya, ya kalau para sahabat jelas kita membaca sejarah itu biar kita punya figur Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab, Utsman bin Affan. Bayangkan sampai wakafnya hari ini masih ada dan digunakan untuk kaum muslimin, apa enggak tersentuh hati kita? Wakafnya Umar Ibnul Khattab tetap menahan yang pokok, kemudian diwujudkan hotel dan apartemen wakaf dari sahabat itu, apakah kita tidak tersentuh? Keberkahan harta yang Allah anugerahkan di zaman para sahabat itu. Atau orang-orang yang hari ini, orang yang kaya melimpah ruah hartanya, tapi dia paham, dia hanya tidur sekedarnya di satu ruangan kecil, sisa aset rumahnya yang sangat luas itu diwakafkan untuk rumah Al-Quran. Dia hanya menempati ruangan yang sangat kecil di sisa umur tuanya, kemudian sisa harta yang melimpah ruah itu dihibahkan untuk umat. Akhir hidupnya orang yang dipilih oleh Allah dapat taufik itu seperti itu. Atau lihat perjalanan hidup orang Australia, tersentuh hatinya, punya iman, kemudian seluruh sekian hartanya dijariahkan. Banyak contoh-contoh orang yang dipilih oleh Allah, ketika dilapangkan harta dan melimpah ruah dunianya, dia paham benar, ini alat saya agar mudah untuk masuk surga. Itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kan terkenal entrepreneurnya sahabat. Seolah-olah apa itu? Tanah pasir begitu dipegang jadi uang. Di setiap balik batu itu ada mampu dia diwujudkan uang. Itu saja terlambat masuk surganya. Itu ketika diingatkan oleh Ibunda Aisyah. Aku ingat kalau Abdurrahman bin Auf masuk surga itu dalam keadaan merangkak dan terlambat sekian hari dengan sahabat yang lain karena ya sidang, hisab, konfrontir, cek and recheck, urusan hartanya itu dari mana dan untuk apa. Itu beliau nangis. Seluruh kafilah dan sekian ratus kontainer dan sembako yang di atas unta itu dihibahkan, diwakafkan dan diberikan pada seluruh penduduk Madinah. Ini yang pertama. Ada lagi jenis orang yang nomor dua tadi, lapang dunia, lapang akhirat. Ada lagi orang yang muasaun bidunya, mafturun bil akhirah. Kebalikannya, orang di dunia dilapangkan hartanya, melimpah ruah hartanya, tapi ditakdirkan oleh Allah dia sempit akhiratnya. Ya inilah gambarannya kayak orang kafir itulah, ataupun orang yang ngaku KTP-nya Islam, tapi arah dan tujuan hidup itu sudah umur di atas 40 nggak jelas. Lah ada kan resepsi kok sampai bermewah-mewahan 100 atau 10 sapi disembelih dalam satu event. Ya sekedarnya sajalah. Lapang hartanya, tapi digunakan innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Dalam surat Al-Waqiah, dulu hidupnya di dunia itu bermewah-mewah dalam urusan baju dan pakaiannya, bermewah-mewah dalam membuat dan bangun rumahnya, bermewah-mewah di dalam kendaraan mobil dan sepeda motornya, bermewah-mewah segalanya, serba mewah. Tidak sekedar hajat, pokoknya dia bisa mempertahankan hidup. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Makannya sampai memuaskan syahwatnya, sampai kenyang, makan yang mahal. Begitu kenyang dilodai, dimuntahkan lagi, makan lagi. Pokoknya memuaskan syahwat. Pikirannya hanya konsumsi untuk urusan itu, urusan perut dan di bawah perutnya. Bermewah-mewah itu akhirnya hati dia keras, tidak pernah konsentrasi untuk menyamankan suasana hatinya karena sudah terbiasa bermewah-mewah.
lapang dunianya digunakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Walladzina kafaru yatamata'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am fannaru maswalahum. Orang kafir prinsip hidupnya itu yatamata'un, pokoknya tamattu. Haji tamattu, haji seneng-seneng. Maksudnya senang, begitu dia menjatuhkan ihram kemudian umrah selesai nunggu masa haji boleh tamattu. Boleh istimta dengan istrinya sampai nunggu tanggal 8 untuk melaksanakan ritual hajinya lagi. Orang kafir pokoknya urusannya senang-senang dok, memuaskan syahwat, pikirannya makan kawin, makan kawin, makan kawin, gitu saja. Lah orang yang nomor 2 ini jenis yang sangat merugi, dibentangkan dunianya, mereka melimpah ruah hartanya, tapi untuk memuaskan syahwat dan nafsunya, dan itu tidak ada kebahagiaannya. Betapa banyak mereka mengakhiri kesudahan hidupnya itu sampai dengan bunuh diri. Itu jenis yang nomor 2. Na'udzubillah min dzalik. Bergaya hidup mewah dan memuaskan syahwat. Ada jenis yang nomor 3. Agar kita nanti bisa memposisikan. Ini jenis yang nomor baik, yang termasuk jenis yang baik nomor 3. Mafturun bidunya, muwassaun bil akhirah. Orang golongan yang nomor 3 itu dalam hadis Nabi sebutkan, orang di dunia itu sempit, hartanya sempit, rizkinya sempit, urusan simbol-simbol dunianya tak punya. Adanya tidak menambah jumlah, tidak adanya tidak mengurangi jumlah. Enggak terkenal. Sudah pokoknya di dunia ini tidak viral. Adanya dia, kalau ada tidak menambah jumlah, ketika dia tidak gaib, tidak ada, juga tidak mengurangi jumlah. Sudah enggak terkenal, enggak punya simbol-simbol dunia. Sempit. Bagaimana mau di lockdown? Makan untuk hari ini tuh ya nyari hari ini. Kalau di karantina bingung, nggak punya stok. Sempit. Akhirnya dia paham karena dipilih oleh Allah, tetap masih punya iman. Nikmat iman dihargai, dia syukuri, maka dia bisa bersabar. Dia sabar dengan sempitnya harta, dengan sempitnya hajat dan kehidupan ini. Dia pahami dunia dalam perjalanannya, dia min ala ilah. Saya dari tanah, saat ini di atas tanah, dan sebentar lagi saya akan ke tanah. Di saat di atas tanah di muka bumi ini saya sedang diuji, maka saya harus bersabar. Dia bersabar ketika disempitkan hartanya, bahkan diuji sampai matanya tidak bisa melihat. Ya Rasulullah, ada sahabiyah, wanita zaman sahabat itu ini paham terhadap perjalanan dunia. Tolong Rasulullah, doakan kepada Allah, mintakan kepada Allah, engkau kan Nabi, agar sakitku ini sembuh. Sakit apa? Kami tidak bisa melihat, kami buta. Mintakan kepada Allah agar kami bisa melihat indah dan sedapnya pandangan dunia ini. Nabi menjawabnya diukur. Wanita itu mau, aku akan mendoakan. Aku akan mendoakan kepada Allah agar sakit kamu itu sembuh, kamu bisa melihat. Tapi ada sesuatu yang lebih baik. Aku tidak jadi mendoakan, tapi garansi kamu sabar dengan sakit, kamu tidak bisa melihat ini, surga. Pilih mana? Aku tetap mendoakan sembuh, kamu bisa melihat, atau kamu tetap buta selama hidup di dunia, kemudian kamu sabar dengan sakit kamu itu, surga. Sontak wanita tadi begitu disebutkan kata-kata surga, ya Rasulullah, aku akan tetap sabar. Apa itu? Tetap sabar dengan sakitku, agar tidak engkau doakan hanya saja ketika sakit satunya, sakit sakit ayan, agar ketika datang sakitku itu aku hilang kesadaranku, kemudian aurat pakaianku terbuka, itu auratku tidak terbuka, menjadi tidak terbuka. Ketika sakit ayanku datang,
maka auratku tetap dijaga oleh Allah, karena itu di luar kesadaranku. Saat sakit ayanku datang itu dia tersungkur jatuh, kadang auratnya terbuka. Dia bersabar, begitu kata-kata surga. Bahasa seperti itu maksud kami. Gambaran realnya dia sabar dengan sempitnya harta, sempitnya dunia, tetap di atas iman. Ini ujian. Dia melihat bisa memandang jauh, luas dan lamanya akhirat. Kemudian yang terakhir, ada jenis yang sangat mengerikan, jenis yang paling jelek dimensi keduniaan manusia itu yang nomor 4, tipe mafturun bidunya wa mafturun bil akhirah. Orang yang Allah sempitkan dunianya dan Allah sempitkan akhiratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jenis yang keempat. Sempit dunia, hartanya itu sempit dari orang fuqara masakin, terus sempit akhiratnya. Sudah miskin, sombong, perbuatannya itu perbuatan yang menjuruskan kepada neraka. Coba, sudah miskin, dia sempit dunianya, perasaan hatinya sombong. Kamu itu kucing kemeng rembesen kecil, bercermin seolah-olah macan yang sangat sangar. Orang miskin kok sombong, itu kan kurang ajar, benar. Itu masuk dosa besar. Kucing kecil, anak kucing yang rembesen matanya itu gak bisa melihat pikiran ketika bercermin seolah-olah macan yang besar. Itu kan keterlaluan, itu sudah dosa. Sudah sempit dunia, sombong, ditambah perbuatannya. Coba para bapak, para ibu renungkan, kadang ada kita itu mengunyah-ngunyah realita itu, kita renung-renung. Ya Allah, azan di berbagai tempat dikumandangkan. Kita tinggal di Sumeneb. Begitu masuk waktu sholat, setiap masjid mengumandangkan azan. Ini sudah sempit dunia. Pekerjaannya apa itu? Pekerjaan harus otot, mengayuh becak, atau jadi sopir taksi, kadang nunggu penumpang jarak jauh itu. Ada azan, main kartu pakai uang lagi. Itu dapat uang sedikit pakai mendem-mendeman atau ngelacur. Kan sudah sempit dunianya, disempitkan oleh Allah akhiratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu juga isinya dunia. Maksud kami jadi pelajaran bagi kita, macam-macam modelnya dunia, karena memang ini dunia bukan surga. Kalau surga tempat puas dan orang-orang baik semuanya, neraka tempat para penjahat semua itu nanti. Kalau di dunia kan campur-campur orang itu, tinggal kita ngambil pelajaran. Untuk ngambil pelajaran ada jenis yang nomor 4, ya Allah, kamu sudah disempitkan dunianya seperti itu, sulitnya mengkais rezeki, malah perbuatannya menjerumus ke neraka. Itu juga ada. Wallahu a'lam bishawab. Itulah para bapak mendudukkan agar kita bisa memposisikan diri kita. Sekali lagi, orang itu mentok berjuang, mentok untuk berbuat kebaikan ketika sesuatu di dalam hatinya sudah muncul, yaitu transaksi urusan dunia. Padahal ini kami bahasakan, negeri yang kita cintai ini, Indonesia ini, para pendahulu kita, mereka nilainya penuh heroik, ditegakkan bukan di atas transaksi, karena heroik, karena perjuangan. Islam tegak ini karena heroik, bukan transaksi sahabat dan bukan transaksi Rasulullah dengan orang-orang kafir. Berani berapa kamu membayar saya untuk menjalankan ini? Tidak. Semuanya nilainya adalah perjuangan dan heroik. Lah, mentoknya orang tidak berjuang karena sudah ada interest dan pamrih dunia. Sudah mentok, kalau sudah ada dunia ke dalam hati itu tidak akan berjuang. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.